Tafsir maudhu'i atau tafsir tematik tentang wasilah dakwah. Ada beberapa ayat yang memang dikenal masyhur sebagai ayat untuk memperkuat dakwah yang merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104. Wajadtum? نقرأ جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. Cukup dua ayat itu. Ayat 104 perintah untuk wal takum minkum ummah, dan jadilah dari kalian ummatun, segolongan manusia, segolongan umat yang mana mereka yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'un itu artinya apa? Yad'un artinya apa? Marketing. Market, memasarkan, mengajakkan market gitu. Maka jadilah kita semua market dakwah. Untuk mengajak kemana? Ilal khair, kepada kebaikan. Jangan diartikan mengajak ke miftahul khair. Ya, insya Allah di miftahul khair ada kebaikan, tapi kebaikan tidak hanya di miftahul khair, ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Apa? Mal farqu bainal khair wal ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Al khair kebaikan, ma'ruf. Di situ ma'ruf apa artinya diterjemahnya? Coba lihat. Ya, ada spidol nih. Ada spidol. Oke, al-khair ini umum, semua kebaikan yang memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, juga memang sudah fitrah manusia mengakui bahwa itu kebaikan, maka itu disebut al-khair. Ya. Sekarang ada banjir misalkan di Garut, ada banjir di Cianjur dan lain sebagainya. Orang-orang membantu ke sana. Itu disebut apa? Al-khair. Walaupun yang membantunya bisa jadi dia awam, bisa jadi dia tidak paham dalilnya, tapi dia tiba-tiba merasa karena rasa kemanusiaannya dia mau membantu, karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka itu disebut al-khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf.
Al-ma'ruf berasal dari kata arafa ya'rifu. Urfan. Urf itu artinya sesuatu yang diketahui. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, disinilah salah satu wasilah dakwah adalah kita harus mengetahui urf suatu tempat, keadaan suatu tempat. Keadaan di Indonesia sama enggak keadaan dengan di Arab? Berbeda urfnya, berbeda kebiasaannya. Ya. Kebiasaan di Arab misalkan mencium tangan orang tua itu khair atau ma'ruf? Menghormati orang tua khair. Memuliakan orang tua khair. Mencium tangan orang tua khair. Mencium tangan orang lain yang lebih tua ma'ruf, karena di Arab itu tidak dikenal, ya, tidak mencium tangan. Bahkan sebagian ini nggak usah cium tangan, gitu. Nah, menghormati syekh, menghormati guru itu mencium keningnya di Arab, hurufnya, gitu. Jangan dipraktekkan di MK. Selesai kajian, harium tarang saya, bau belum mandi. Ya. Di Mesir sama, saya memuliakan guru saya dengan salam, gitu. Yang sudah dekat itu mencium keningnya. Kemudian pertemanan soulmate laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan berjalan bergandengan tangan biasa di Arab ataupun di Indonesia. Tapi di Arab laki-laki dengan laki-laki karena mereka al-hubbu fillah, jalan berdua gandengan tangan itu biasa. Ya. Tapi kalau di sini bergandengan tangan laki-laki dengan laki-laki gimana? Nanti disangka sedomat, ya. Bahaya. Di Madinah keluar dari hotel bareng kemana, ke Masjid Nabawi untuk sholat gandengan tangan. Ya. Selesai sholat salaman, ya. Biasa kalau selesai sholat bagus. Kata yang satu haroman, kata yang satu lagi apa? Jam'an, gitu. Kalau kita sholat di MK bagus tuh diucapkan sebagai doa. Kata yang satu haroman, semoga suatu saat kita sholat di Masjidil Haram. Kata yang satu jam'an, bersama-sama. Jadi uruf ini berlaku, ya. Memberikan mahar kepada perempuan khair atau ma'ruf? Khair. Tapi kadar ukurannya khair atau ma'ruf? Ma'ruf, uruf berbeda-beda gitu. Ya, di Arab sekian, di Indonesia sekian. Di Indonesia berapa mahar? Biasanya memakai mahar mithl, mahar sejenis yang biasa dibayarkan oleh kepada ibunya atau kepada kakak perempuannya, itu uruf biasanya gitu, ya. Di Arab maharnya ya. Makanya saya nggak jadi sama orang Arab, ya. Makanya orang Arab yang laki-laki nikahnya udah 35 ke atas, 40 tahun nikah sama usia 20 tahun. 40 tahun usia nikah dengan usia 25 tahun. Karena syarat dari walinya ketat sekali. Harus sudah punya rumah, harus sudah kerja, harus sudah punya kendaraan. Maharnya ya kalau di Saudi mungkin 25.000 real. Ya. Kalau dirupiahkan kali 4.000 100 juta. Ahwat ada yang siap maharnya 100 juta. Tapi ahwat MK 100.000 pun insya Allah. Itu murah. Yang paling berharga kan Al-Qur'an, ya, seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dibayar tunai dan emas biasanya.
Karena akhwat tidak mengharapkan logam mulia, yang diharapkan akhlak mulia dari hati. Kita tanya sekarang akhwat, mau yang punya akhlak mulia atau logam mulia? Logam mulia. Saya 2 hari di mana, di Karangsetra itu pelatihan dai se-Jawa Barat ya. Ada 100 orang diundang. Salah satu pematerinya dari Kemenag, Kanwil Provinsi. Yang menjadi evaluasi adalah semakin hari semakin banyak angka perceraian ya. Angka perceraian hampir 40.000 itu ya. 40.000. Sebabnya macam-macam ya. Pokoknya sudah, kalau bekalnya jangankan menikah, bekal belajar, bekal kerja, bekal keluar negeri, bekal ke dalam negeri. Kalau bekalnya sudah watazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, kalau bekalnya sudah takwa, apapun yang akan dilalui insya Allah bisa dilalui itu. Sehidup semati bismillah insya Allah, seperti Laila Majnun gitu. Romeo Juliet. Ada yang tahu kenapa disebut Laila Majnun? Itu bukan Laila Majnun, tapi Laila dan Qais. Bukan Majnun, Qais namanya, laki-laki Arab. Laila anak saudagar kaya. Majnun atau Qais seorang anak petani miskin di suatu tempat. Ketika itu terusin jangan. Kita lanjutkan nanti aja. Suatu saat si Qais membersihkan di halaman istana raja. Si Laila hanya melihat dari jendela. Dia, siapa tuh yang membersih di masjid? Wah. Si Laila kata Laila. Dia melihat terus. Ini laki-laki ini kok tidak biasa. Dia amanah. Kemudian yang lain sudah pergi, padahal belum selesai waktunya, tapi ini masya Allah, ini pemuda siapa nih? Ya, akhirnya diketahuilah bahwa dia adalah Qais, seorang pemuda dari kalangan miskin, tapi tidak pernah putus asa dengan kemiskinannya. Dia pede, dia percaya diri karena punya tenaga pikirannya. Suatu saat si raja mengundang seluruh warga untuk makan, tasyakuran lah, makan malam semuanya diundang. Tutup itu, jendela tutup. Makan malam, tercium bau barbeque, kambing bakar. Ya masih ingat nama? Pare bakar ya. Akhirnya antri itu ya. Si penduduk warga itu antri. Laila, permaisuri semuanya jadi seksi konsumsi yang menyerahkan piring, nasi, lauk pauk dan lain sebagainya. Antri semuanya. Giliran laki-laki antri semuanya, kemudian si Laila menyerahkan piring, ternyata si Qais yang diberikan piring. Ketika mau menerima piringnya, si Laila langsung melempar piringnya. Pecah piringnya, pecah. Pecah piringnya, dibereskan sama si Qais, disapu, dibereskan. Atau antri lagi si Qais. Begitu datang gilirannya si Laila, dilempar lagi, bersihkan lagi, antri lagi. Yang ketiga kalinya pecah lagi. Lalu kata orang-orang, udah kamu udah gila ya, nggak usah diberesin. Si Laila gila, kamu juga gila. Ngapain? Yang lain makan ini malah membersihkan piring gitu. Ya, gitu.
Kata Qais bagaimana? Aku rela piring ini dipecahkan. Kenapa? Agar aku terus bisa muter dan Laila bisa melihat Qais terus. Dari situlah disebut majnun gitu ya. Liar gitu bilang ya. Harusnya piring dipakai ini itu malah itu. Makanya hati-hati, an-nadhar sahmun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis gitu ya. Jangan diikuti ya. Baru bos piring ya. Nah. Nah, bagian kita adalah bagaimana kita bisa menjadi bagian dari ini nih. Ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.